Sobat Forkom, kembali lagi sama aku Feby dan saya Dayu. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang belum follow Instagram kita di forkom_widikmisi_undiksa, jangan lupa follow ya, karena kita bakal men-share informasi-informasi terkait dengan bidik misi maupun KIPKA. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa pencet tombol notifikasinya agar kalian tidak tertinggal informasi terbaru dari kami. Oke Dayu, jadi di kesempatan kali ini kita bakal mengulas kembali tentang pelatihan PKM yang kita laksanakan tanggal berapa ya? Tanggal 7 November 2021. Oke, itu tuh kegiatannya gimana sih, persiapan dari awal sampai hari H kegiatan? Oke, jadi gini, dari persiapan kita tuh sebenarnya udah dari bulan lalu untuk penyusunan panitia dan juga job desk gitu. Tapi kita baru ngelaksanain nyusun konsep gitu dari 3 minggu yang lalu, kayak gitu Kak Feby. Oke, terus pasti itu dalam kegiatannya itu pasti ada kendala-kendala yang dialami dalam proses gininya tuh, apa sih proses pelaksanaannya. Coba udah jelasin sih apa aja kendala yang dihadapin selama proses dari awal sampai hari H. Oke, untuk kendala itu pasti di setiap acara kan pasti ada kendala Kak Feby. Pasti dong. Jadi yang di sini kita tuh dari awal kendalanya tuh yang pertama mencari pemateri ya. Kita udah ada ancangan tapi itu belum tentu bisa kayak gitu. Jadi itu udah bisa kita atasi, nyari pematerinya udah. Kemudian kendalanya di beberapa terutama ya yang ngurus untuk pengumpulan, kan kita ngasih tugas ya untuk pesertanya gitu. Jadi permasalahannya tuh pasti di tempat pengumpulan untuk tugasnya itu gitu Kak Feby. Selain itu ada lagi nggak sih Dayu? Beberapa kendala mungkin dari persiapannya dari awal selain pemateri nih? Kalau dari awal sih gimana ya? Kita tuh jadi gini, kita tuh pelaksanaannya nih berbenturan dengan adanya UTS ya. Oh iya. UTS untuk kita semua mahasiswa gitu. Jadi untuk rapat dan juga koordinasinya itu jadi agak terbatas lah gitu. Selain itu juga kita masih belum selesai untuk yang acara sebelumnya. Jadi kita masih nyiapin untuk di akhir kayak LPJ kayak gitu. Jadi masih kita harus ya? Iya. Kita masih ngatur waktu lah gitu. Gitu. Oke Kak Dayu, sekarang kita bakal ngebacain hasil dari sosialisasi ataupun pemaparan materi yang dilakukan oleh pemateri kita, yaitu dari Pak Putu Sukma Kurniawan STMA. Nah, jadi kita bacain ya Kak, apa sih hasil-hasil dari pelatihan tersebut. Oke, aku mulai dulu ya Kak ya. Iya, dipersilakan. Oke, jadi tujuannya dari PKM ini kan untuk mewujudkan agar Undiksa bisa masuk ke PINAS ya. Jadi PINAS itu merupakan ajang kompetensi dalam bentuk ide atau kreativitas mahasiswa. Itu tuh di tingkat nasional tentunya ya. Terus selanjutnya panduan dari PKM. Nah, yang pertama definisi PKM dan jenis PKM disusun dapat dilihat pada pedoman penyusunan PKM tahun 2021. Yang kedua, pedoman PKM disusun agar mahasiswa dapat mengetahui nama jenis PKM yang sesuai dengan minat atau permasalahan yang ditemui di dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu sebelum menyusun PKM, mahasiswa harus memahami terlebih dahulu karakteristik dari masing-masing PKM tersebut. Yang selanjutnya penjelasan dilanjutkan dengan membahas mengenai pedoman penyusunan PKM tersebut. Dan yang selanjutnya mahasiswa yang akan menyusun PKM harus mencermati isi dari panduan PKM. Dan yang terakhir, jangan menulis PKM sebelum membaca pedoman PKM terlebih dahulu. Seperti itu Kak Dayu. Wow, jelas banget ya untuk panduannya. Jadi di sini selanjutnya aku mau bacain tentang manfaat dari pembuatan PKM itu sendiri, yang khususnya itu manfaat bagi mahasiswanya ya. Yang pertama yaitu dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga minat yang dimiliki mahasiswa tersebut.
Kemudian juga mengembangkan kontribusi bagi pemecahan masalah di masyarakat. Selanjutnya juga sebagai sarana untuk ekspresi diri atau mengembangkan ide kreativitas yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Selanjutnya juga sebagai wadah untuk berorganisasi, melatih kepemimpinan, melatih kepekaan sosial dan rasa percaya diri dari mahasiswa tersebut. Dan yang terakhir nih, juga sebagai alat untuk meningkatkan prestasi akademik mahasiswa. Jadi itu manfaat dari pembuatan PKM, Kak Feby. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita lanjut ke tips dan trik dalam menyusun PKM. Oke, yang pertama itu ikuti panduan penyusunan PKM agar dapat lolos dari segi administrasi yang pertama. Yang selanjutnya membaca beberapa contoh PKM yang telah lolos, didanai dan berkompetensi di PINAS. Yang selanjutnya berkonsultasi dengan pembimbing Badan Eksekutif Mahasiswa ataupun UKM Pekim. Yang selanjutnya kontemplasi, mohon maaf, sekali loh ngomongnya itu. Ribet kali ini. Kontemplasi atau merenungkan permasalahan apakah sesuai dengan skim PKM dan ditekankan pada bagaimana solusi yang ditawarkan dapat mengatasi permasalahan yang ada dengan maksimal. Dan yang terakhir, menulis PKM dengan baik dan benar. Seperti itu tips dan trik dalam menyusun PKM. Oh, sudah dijabarkan dengan bagus banget dari pematerinya. Kemudian di sini juga ada kesalahan-kesalahan yang mungkin sering terjadi dari mahasiswa dalam menyusun PKM. Yang pertama ada kesalahan administrasi, yaitu yang pertama tidak mengikuti panduan PKM, tanda tangan tidak basah, kesalahan formal penulisan, dan juga kesalahan penulisan atau kesalahan tata bahasa. Kemudian juga ada kesalahan konsep nih Kak Feby, yaitu yang pertama permasalahan yang diajukan tidak sesuai skim PKM, kemudian luaran PKM tidak sesuai, dan juga pelaksanaan PKM tidak sesuai dengan panduan yang sudah ada. Kemudian yang ketiga ada kesalahan yang paling fatal nih, yaitu tidak selesai menulis proposal PKM sehingga PKM tidak dapat diselesaikan dengan baik. Wow, kesalahan yang paling terakhir itu benar-benar harus diperhatikan banget ya biar kita tuh bisa lolos gitu ya Kak El. Terus aku mau lanjut nih, mahasiswa nantinya dapat mengunduh panduan PKM terbaru yang berisikan jenis-jenis PKM yang ada. Dalam panduan juga dijelaskan bahwa masing-masing PKM memiliki susunan penulisan, laporan kemajuan dan laporan akhir baik pendahuluan berbeda-beda dan pendahuluan, pembahasan sampai dengan tata cara pengusulan termasuk syarat pengumpulan yang berbeda-beda dan segala informasi penting lainnya terkait PKM. Seluruh ketentuan PKM tersebut sudah lengkap dijelaskan dalam panduan PKM terbaru yang ada. Oke, adapun jenis-jenis PKM nih Kak Dayu, ada banyak nih lumayan. Benar, ada lebih banyak ya dari yang sebelumnya. Ya, yang pertama itu ada PKMR, yang selanjutnya PKMK, PKMPM, PKMPI, PKMKC, PKMGT. Yang dimana PKMGC ini merupakan produk akhir dalam bentuk video upaya pencapaian tujuan dari PKM tersebut. Yang selanjutnya ada PKMAI. PKMAI ini tidak dilombakan, jika lolos akan mendapatkan insentif. Oke, secara garis besar PKM dikelompokkan menjadi 3 nih Kak Dayu. Yaitu yang pertama ada PKM 5 bidang yang terdiri dari PKMR, habis itu PKMK, PKMPM, PKMPI, dan yang terakhir PKMKC. Dan yang selanjutnya ada PKM Gagasan Futuristik Konsultif atau PKM-GFK. Dan yang terakhir itu ada PKM-AI dan PKM-GT. Wow, banyak banget ya untuk jenis PKM Iya. yang sekarang. Iya, jadi nanti teman-teman tuh sesuai minatnya aja mau buat PKM apa itu nanti sesuai dengan permasalahan yang ditemukan di masyarakat. Iya, betul banget. Jadi mahasiswa tuh nggak bakal kehabisan ide lah gitu karena Iya. jenis PKM juga udah banyak banget. Betul. Jadi bisa mengembangkan kreativitas yang dimiliki biar
nambah soft skill lah gitu. Betul tuh Kak Dayu. Kemudian sekarang ada pertanyaan. Ini pertanyaan yang diajukan oleh peserta dalam kegiatan sosialisasi yang kemarin. Itu yang pertama terkait masalah pendanaan. PKM harus membutuhkan modal. Kita memberikan pendanaan yang maksimal, minimal pendanaan 5 juta sampai maksimalnya itu 10 juta Kak Feby. Kemudian dampaknya PKM-nya akan lebih kompleks dan lebih baik tidak ada kewajiban menuliskan pendanaan maksimal. Dan diharapkan dapat menganggarkan rancangan biaya dengan maksimal serta memanfaatkan dana yang diberikan dengan sebaik-baiknya Kak Feby. Kemudian ada juga pertanyaan yang kedua nih. Dalam PKMK, apakah produk harus kita yang dapat memproduksi barang ataupun jasa yang ingin dihasilkan? Dan pastikan mahasiswa mampu membuat produknya sendiri, meskipun nantinya membutuhkan beberapa mitra ataupun pihak lainnya dari pihak ketiga. Untuk itu, pada bab 3 khususnya untuk PKMK, harus mampu menjelaskan langkah-langkah pembuatan produk yang ingin dihasilkan secara jelas gitu Kak Feby. Oke, jadi PKMK itu kita dituntut buat produknya dulu ya. Karena PKMK itu kan pemasaran kewirausahaan ya. Iya, benar banget. Jadi kita tuh dituntut buat bisa berwirausaha seperti itu ya di kalangan masyarakat, memanfaatkan permasalahan yang ada di masyarakat seperti itu Kak ya. Iya, kalau misalnya kita nggak buat produknya, kita nggak tahu berapa biaya yang bisa kita keluarkan. Iya, benar tuh. Gitu. Oke, lanjut ya Kak. Di pertanyaan yang ketiga itu ingin membuat PKM mengenai bengkel aplikasi. Apakah boleh kita membuat desainnya saja terlebih dahulu dan termasuk ke PKM apa? Jadi jawabannya, jika aplikasi sudah jadi secara sempurna, maka PKM tersebut termasuk PKM PI. Hal ini karena dalam PKM PI dipaparkan bahwa PKM tersebut sudah mampu mengimplementasikan solusi iptek yang ditawarkan. Seperti aplikasi bengkel yang dibuat sudah selesai dan harus mampu mengimplementasikan. Jika masih berupa prototype, rancangan, desain dan lain-lain, maka hal tersebut termasuk ke PKMKC. Gitu Kak Dayu. Gini banget ya, kreatifnya ya udah sampai ke buat aplikasi loh, aplikasi bengkel lagi. Habis itu lanjut ke pertanyaan yang terakhir dari peserta, yaitu pertanyaan terkait PKMR. Bagaimana penelitian itu dilakukan jika alat yang digunakan tidak ada atau tidak ditemukan? Jadi jawabannya sebisa mungkin harus dipastikan alat dan bahannya ada. Harus ada diakses alat dan bahan yang digunakan. Jika hal ini dibiarkan, maka dikhawatirkan akan sulit mencari argumentasi jika alat dan bahan untuk suatu penelitian tidak ada. Seperti itu Kak Dayu. Jadi itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang ikut di pelatihan PKM pada tanggal 7 November 2021. Oke Kak Dayu, jadi ini ada lagi nih. Aku mau bacain yang harus diperhatikan pada saat penulisan PKM. Oke, jadi yang pertama itu jangan sampai salah kamar dalam arti isi tema, isi judul itu sesuai dengan jenis PKM tersebut. Berarti harus berkaitan gitu ya, nggak sampai melenceng. Iya gitu. Dong, nanti kita buat PKMK, buatnya yang lain gitu. Terus PKM yang sering salah kamar itu seperti ini. Sekarang sudah ada permasalahan dan sudah punya solusinya, tetapi dimasukkan ke PKM yang lain seperti itu. Nah, seharusnya itu tidak masuk ke PKM tersebut karena tidak tidak sesuai dengan PKM yang dibuat seperti itu. Nah, karena permasalahan sudah nyata, jadi mungkin bisa dimasukkan ke PKM tersebut yang kita buat. Misal kita sudah buat permasalahan di PKMK nih, kita harus masukin permasalahan tersebut di PKMK, jangan ke PKM PM ataupun PKM yang lainnya seperti itu. Iya, benar banget. Oke, yang selanjutnya sesuai dengan tempatnya ya. Iya, benar tuh Kak Dayu.
Selanjutnya, perhatikan panduan. Jangan sampai sistematik salah, karena jika salah biasanya akan langsung dieliminasi Kak Dayu. Dari cover penulisan judul sampai ke isi dan lampiran-lampiran harus sesuai dengan panduan. Jadi jika kita buat tuh harus benar-benar baca panduan banget biar Iya, benar-benar harus mencermati panduan banget. ya, karena kalau kita nggak nyermatin panduan, kita kayak sia-sia gitu loh buat PKM, karena Iya, kan bener banget. nggak sesuai banget. Jadi nanti dieliminasi, jadi kayak gimana ya? Kayak rugi gitu kita buat Iya, udah iya, buat bener ide banget, yang Kak. bagus tapi nggak sesuai sama panduan dan jadinya dieliminasi kayak gitu. Iya, dan panduannya tuh kita harus mencermati karena tiap tahun tuh panduannya juga berbeda. Iya, Kak Feby, ya. akan ada revisi-revisi Iya, lagi dari takutnya setiap salah panduan. nanti gitu. Jadi harus diperhatikan secara seksama banget seluruh panduannya itu, Kak Feby. Ya, bener tuh Kak Dayu. Abis itu yang selanjutnya, perhatikan anggaran biaya nih tentunya Kak Dayu. Apa-apa saja yang diperbolehkan diisi dan apa-apa saja yang tidak boleh diisikan. Ditekankan jangan sampai memasukkan konsumsi. Itu sangat tidak diperbolehkan. Itu juga sudah ada semuanya di panduan. Itu banyak banget, enggak sih banyak. Beberapa yang anggaran biaya itu tidak boleh dimasukkan ke PKM, seperti misalnya konsumsi untuk dosen pembimbing kayak gitu tuh nggak boleh dimasukin ke PKM. Jadi kita harus memilah banget ya yang Iya. mana yang emang penting dan juga yang emang perlu dikesampingkan dalam gininya datanya itu ya. Iya, Kak Dayu benar. Dan kalau bisa pun dananya itu harus mencapai misalnya kita perlu berapa, kita harus pakai segitu, jangan sampai melebihi dari 10 juta yang ditentukan oleh panduan tersebut kayak gitu Kak Dayu. Terus yang menjadi ketua itu diwajibkan kakak tingkat entah itu dari semester 3 ataupun semester 5. Jika semester 1 itu mungkin belum bisa ya jadi Iya. ketua karena juga Baru baru dasar. ya. Iya, seperti itu. Jadi yang lebih berpengalaman lah jadi ketua. Iya. Berarti untuk anggotanya ini kan bisa dari semester 5 dan semester 3 dan juga semester 1 Iya, ya, Kak itu Feby, bisa ya? digabung dari Iya. prodi lain pun juga boleh, dari fakultas lain juga boleh, seperti itu. Yang terakhir, perhatikan susunan setiap kata agar sesuai dengan KBWI dan EYD. Karena nih banyak yang typo-typo gitu loh Kak Dayu, pasti banyak penulisannya. banget dari sekian yang dia kumpulkan itu Iya. harus diseleksi banget sih. Iya, benar tuh Kak Dayu. Kadang-kadang kita tuh harus baca dulu kembali apa yang Iya. kita buat, baru kita bimbingkan ke dosen pembimbing Bener kita. Biar nggak nanti kita udah ngeprint ataupun apa dicoret-coret lagi kan jadi. Iya, percuma ya. Iya, gitu. benar tuh Jadi, Kak Dayu. kita tuh janganlah kita buat kayak gitu tuh dalam jangka waktu yang sebentar Kak Feby, ya. Harus Iya. dalam waktu yang lama, jadi kita bisa memilah terlebih dahulu, kita bisa mereksa kembali gitu, biar mateng lah gitu ya Iya Kak Dayu, persiapannya. benar. Jadi kita kan terdiri dari 3 sampai 5 orang nih dalam Iya. satu kelompok. Jadi mending share dulu lah PKM yang sudah jadi di grup, kita revisi Iya, benar. bareng-bareng gitu, biar nggak ada kesalahan yang membuat fatal seperti itu. Namanya Kak juga Dayu. berkelompok Kak Feby, Iya. ya, berarti harus bagi tugas Iya gitu, dong, biar nggak nggak mungkin lah satu kerja orang sendiri. Iya, bener banget. Bener tuh Kak Dayu. Oke, mungkin itu aja nih Kak Dayu. Terus apa lagi ya? Aku bingung. Iya, Apa ya? Mungkin itu aja. Jadi buat teman-teman yang mungkin ketinggalan waktu ini ataupun kendala sinyal waktu mengikuti Iya, waktu acara, mengikuti mungkin acara. kalian bisa nonton gini kita ya Kak ya, ya live kita di YouTube-nya Pak Putu Sukma iya ya. bener banget. Ya karena ditayang di sana ya Kak ya. Iya. Jadi kita nih ngebahas tentang apa-apa aja tentang yang disampaikan waktu pelatihan PKM. Jadi misalnya dari kita kurang jelas, dipersilakan untuk kalian semua bisa cek di YouTube-nya Pak Putu Sukma Kurniawan. Sambil kalian juga lihat-lihat apa aja yang belum kita sampaikan mungkin seperti Iya itu Kak benar banget, Dayu. karena di live-nya itu juga kita ada sesi review Kak ya. Iya benar. Yang secara langsung draft mahasiswa yang telah dibuat itu direview oleh bapaknya. Iya. Jadi kita udah tahulah gitu Iya. secara langsung kesalahan-kesalahan atau kekurangannya. Bener tuh Kak Dayu, itu mungkin bisa dijadikan pedoman ya bagi teman-teman semua. bener banget. Itu tuh udah di review, mungkin teman-teman ada beberapa sama gitu yang salah sama temennya waktu ini di review, itu mungkin bisa diperbaiki di sana sesuai dengan yang dikatakan sama Pak Putu Sukma seperti Iya. itu. Oke Kak Dayu, jadi itu aja podcast kita kali ini. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa pencet tombol notifikasinya agar kalian tidak tertinggal informasi terkait dengan video-video kami
Dan jangan lupa juga follow Instagram kami di forkom_bidikvisi_undiksa, karena di sana kita bakal men-share ya Kak Dayu, Iya, banyak banget informasi di sana terkait mengenai- dengan bidik misi iya, ataupun KIPKA. mengenai Di sana Forkom juga banyak. Iya, di sana juga ada sosialisasi dari fakultas-fakultas lain yang kita bantu share seperti Iya, itu. benar banget. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami Iya, dan terima kasih banyak. Bye.